Tangsel, kuasa hukum FD, wanita yang sempat ditahan oleh Polres Tangerang Selatan, C. Suhadi merasa ada yang rancu terkait keterangan penyidik Polres Tangsel saat dirinya mendampingi SD yang merupakan saksi dalam kasus FD. SD sendiri merupakan saudara kandung dari FD. Kata Suhadi, penyidik dalam pemeriksaan SD bukan elege mengaitkan hutang piutang akan tetapi berbelok mempermasalahkan lapak atau kios yang bukan menjadi objek dalam persoalan yang dialami oleh AG suami FD. Padahal, kata Suhadi yang harusnya menjadi objek kasus adalah uang modal yang diberikan NHF kepada AG untuk kerjasama bisnis pengolahan daging. Hal ini sejalan dengan LP yang dibuat oleh pelapor. Saya cukup terkejut karena tadi setelah dipelajari dalam perjanjian yang tadi juga disebut-sebut oleh penyidik ya objeknya itu jelas kok, yaitu menyangkut masalah permodalan, hutang piutang, bukan kepada persoalan lapak. Ini kan hal yang menurut saya rancu dari segi hukum, ucap C. Suhadi, kepada wartawan di Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Kalau memang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik, harusnya ada laporan dulu, tidak serta-merta mengkaitkan dari masalah yang satu dengan yang lain. Mungkin pada siang ini, sore ini saya akan melaporkan suatu masalah. Tadi saya sudah datang ke Polres Tangerang Selatan, ya, di mana dalam pertemuan tadi, ya, berkaitan dengan masalah pendampingan Pak Sudarman, Kakak Fitri itu diperiksa sebagai saksi. Dan jujur, saya cukup terkejut karena per hari ini saya tahu ini kok ada persoalan baru lagi. Kemarin berkaitan dengan masalah penyidikan yang dimulai tahun 2020, ya, di mana Fitri yang sudah ditahan, itu kaitannya masalah ini, ya, yang besarannya 500 juta. Tapi per hari ini itu beda. Bukan lagi berkaitan dengan masalah duit, tetapi menyangkut masalah keberadaan daripada ruko, ya, atau katakanlah lapak tempat dagang, ya, gitu. Nah, ini ada persoalan yang menurut saya agak membingungkan. Bukan kita nggak percaya dengan penyidik, bukan, ya. Tapi jujur ini membingungkan. Karena kenapa? Ini hal yang berbeda, ya. Mungkin berkaitan dengan masalah itu, ya. Makanya saya lebih setuju kalau seandainya memang persoalan ini dibawa ke pengadilan, supaya nanti jelas terang benderang di sana, gitu. Karena nanti kita akan buka kok, ya, bagaimana berkaitan dengan perolehan itu, berapa gajinya dan lain sebagainya. Ini kasus menarik kok menurut saya. Karena bagi saya sebagai seorang lawyer, persoalan ini semakin panjang, ya, itu bagi saya akan semakin menarik gitu. Ingat loh, korban ini orang kecil, ya. Uang 300 juta itu bukan uang kecil. Bagaimana perolehannya itu juga harus dipertanggungjawabkan dong tentunya. Pas suami tertangkap, ya, kita akan tetap memakai lawyer Pak Suhadi. Dan selama dari awal penangkapan sampai sekarang berjalan pun, ya memang semua tahu kalau memang Agus sudah didampingi oleh Pak Suhadi. Kenapa baru tadi saya dengar bahwasannya penyidik bilang Agus itu tidak memakai lawyer? Saya juga bingung. Saya juga masih bertanya-tanya kenapa kok bisa berubah untuk saat ini. Kemarin mereka sudah mengetahui dan sudah tahu, bahkan sering komunikasi apa-apa pun harus dengan pengacara. Tapi kenapa sekarang pas pengacara saya tidak diakui? Kalau memang ini negara-negara hukum, katanya ini negara hukum, tapi kenapa untuk saya tidak bisa mendapat keadilan di negara hukum? Lanjutkan saja ke apa? Tapi saya akan tetap mencari keadilan saya. Ini kasus adik saya gimana? Sedangkan dia kan sudah mempermasalahkan ini penanggung jawaban yang kemarin. Kok dianggap sepele, dianggap hilang? Ternyata skemanya sementara yang saya lihat itu berubah. Dari berkaitan dengan masalah uang, sekarang berubah dengan masalah lapak atau tempat dagang. Terlucu juga, itu tempat dagang tempat orang tuanya. Jadi kalau dia ngaku punyanya, ya wajar aja orang dia sebagai ahli waris juga kok nantinya kok. Punya orang tua kan punya dia.
kecuali orang tuanya keberatan. Lapak itu disewa-sewain, orang tuanya juga mengizinkan kok. Kan aneh gitu loh. Letak kerugiannya di mana kalau berkaitan dengan masalah lapak? Jika saya tidak bisa mendapat keadilan di negara hukum tak apa-apa, tetapi saya akan tetap mencari keadilan saya nanti, ucapnya. Sebagai WNI, FD pun mempertanyakan sistem penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya Indonesia yang merupakan negara hukum justru dirinya malah dihukum akibat kesalahan yang tidak dilakukannya. Indonesia itu negara hukum, tapi kenapa saya sebagai WNI tidak mendapatkan keadilan?